رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ibu-ibu dan bapak-bapak, kawan-kawan sekalian, baik yang berada di Mesir maupun yang berada di Indonesia. Semoga Allah tetap merahmati semuanya yang berada di Sabang sampai Merauke atau di ujung dunia lainnya. Insya Allah ini adalah menjadi perdana kelas kita atau kajian tematik kita. Itu berkaitan tentang bulan yang akan kita rasakan nantinya, yaitu beberapa hari lagi kemungkinan atau 3 hari lagi. Insya Allah kita akan mendapati bulan Ramadan. Oleh demikian, hendaknya kita sebagai seorang muslim, juga sebagai seorang mukmin, menjadikan puasa ini atau bulan Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu, pun bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu, kita juga berharap di bulan Ramadan dengan penuh semangat pun juga dengan beberapa ilmu-ilmu yang perlu kita ketahui tentang bulan Ramadan tersebut. Maka kita insya Allah pada pertemuan pertama ini yang insya Allah akan dimulai pada hari ini, lanjut juga di hari esok, kita akan membahas tentang seputar puasa ya, yang berkaitan tentang fikih puasa. Kita hanya cakupkan di fikih puasa saja, tidak melebar kemana-mana. Nah, insya Allah nanti saya akan jelaskan satu persatu tentang apa yang akan kita bahas nantinya. Nah, di depan teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada slide ya. Kita nanti akan bahas satu-satu setiap slide. Insya Allah kita buka pertanyaan di akhir nanti. Teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh nanti ditanyakan di akhir. Sehingga teman-teman yang ada suatu gundah gulana di hatinya bisa bertanya jika ingin ditanyakan nantinya. Baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang jam 8.20 atau tepatnya jam 3.20 juga ya, jam Mesir jam 3.20. Karena saya sekarang langsung jelasinya atau online-nya melalui Mesir ya. Jadi live langsung. Insyaallah kita beranjak dari sekarang sampai beberapa menit ke depan, kurang lebih 1,5 jam. Kita akan maksimalkan waktu kita untuk mendengarkan dan bersama-sama berdiskusi tentang fikih puasa ya, seputar puasa. Kita tahu semuanya ya, baik yang berada di Indonesia maupun yang ada di Mesir, ada salah satu kaidah yang perlu kita ketahui. Apa kaidah tersebut? Kaidah ini biasanya kita dapati di beberapa pelajaran atau di beberapa pembelajaran baik di kampus maupun di sekolah ataupun di pondok. Kaidah ini yang wajib kita ketahui adalah bunyinya, maaf saya tulis dulu ya. Oke. Kullu ma wajaba alaihi amaluhu wajaba alaihi ilmuhu. Segala sesuatu yang wajib kita lakukan, yang wajib kita laksanakan,
Maaf terputus wifi-nya. Ya, ini udah nyambung kembali. Udah kedengaran lagi suaranya? Insya Allah. Baik, saya lanjutkan ya. Saya ulang screen. Tadi kita bahas tentang kaidah, yang kaidah itu wajib kita ketahui, mau dipraktekkan di apapun, tentang sholat, tentang zakat, pun juga tentang yang lainnya, kita wajib mengetahui kaidah ini. Apa kaidahnya yang tadi sudah disampaikan? Yaitu, kullu ma wajaba alaihi amaluhu wajaba alaihi ilmuhu. Semua yang wajib dikerjakan, wajib pun juga diketahui. Maka juga kita sebagai seorang muslim, karena diwajibkan berpuasa Ramadan, maka kita wajib mengetahui apa yang terkandung dalam puasa Ramadan tersebut, termasuk tentang fikihnya. Bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara kita berpuasa supaya tidak batal atau supaya tidak sia-sia. Maka pembahasan kita pada pertemuan pertama ini insya Allah hanya mencakup tentang puasa Ramadan. Ya, ingat kaidah tersebut sangat penting bagi kita semuanya, baik yang sedang berpuasa tidak mengajar misalnya, atau berpuasa tapi tidak ada aktivitas lain seperti mengajar, atau dia berpuasa dan juga mengajar. Maka perlu diketahui kepada anak didiknya bahwa kullu ma wajaba alaihi amaluhu wajaba alaihi ilmuhu. Semua yang diwajibkan untuk dikerjakan maka diketahuinya pun wajib. Maka sama-sama wajib, ya. Amal pun juga wajib, ilmunya juga wajib diketahui. Ini berkaitan tentang ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, inilah atas dasar ayat satu-satunya dalam Al-Qur'an yang disebutkan tentang wajibnya berpuasa. Di sini kalau kita lihat dari segi bahasa Arab ya, kata as-siyam yang saya lingkari di sini di layar, kata as-siyam dalam Al-Qur'an yang berarti adalah puasa ya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Nah, kata as-siyam dalam Al-Qur'an ini satu-satunya saja disebutkan as-siyam. Tidak ada kata as-siyam lagi disebutkan dalam Al-Qur'an. Pun juga puasa atau ayat yang berkaitan tentang puasa Ramadan hanya disebutkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad hanya ayat ini saja. Ini menandakan bahwa wajibnya berpuasa dalam satu tahun hanya satu kali, sebagaimana satu kalinya disebutkan dalam Al-Qur'an. Pun juga disebutkan satu saja kata asyam dalam Al-Qur'an. Sisanya itu bukan kata asyam, as-saum misalnya. Maka dari segi ini menjadi ayat bahwa puasa Ramadan itu menjadi wajib bagi kita. Nah, dari ayat ini kita bisa ketahui bahwa orang-orang beriman sebelum kita itu juga diwajibkan berpuasa supaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa membahas tentang beberapa hal tentang yang berkaitan ayat ini, yaitu tentang sejarah sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Berarti di sana ada orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu yang berpuasa. Siapakah itu? Nah, di sini saya bagi dua. Nanti di sejarah puasa ya, yaitu ada dua di sini. Berarti dari era sebelum kenabian dan juga era kenabian. Maka era sebelum kenabian dulu itu ya pernah diwajibkan puasa 30 hari Ramadan. Ayatnya tadi mengatakan sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Nah, yang dimaksud dengan sebagaimana dalam ayat tersebut apa? Maka di sini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa yang dimaksud dengan sebagaimana yaitu adalah seperti 30 hari kita wajib juga di Ramadan. Dan itu seperti orang-orang Nasrani. Ternyata dulu disebutkan oleh Imam At-Tabari di tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan bahwa dulunya orang Nasrani, orang Kristen tersebut juga wajib berpuasa 30 hari. Namun sekarang ya, karena ada tahrif atau perubahan dalam agama yang dirubah oleh manusia itu sendiri, sehingga 30 hari Ramadan itu sudah tidak dirasakan oleh kaum Nasrani. Sudah berubah puasanya. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan sebagaimana ya, itu adalah hukumnya. Memang Ramadan hukumnya wajib. Maka di sini yang dimaksud dengan wajib adalah
Yahudi, 10 Muharram, ya. 10 Muharram itu orang Yahudi diwajibkan dulunya sebelum Nabi Muhammad diutus. Maka orang Yahudi yang sudah hidup sebelum Nabi Muhammad SAW lahir itu juga sudah pernah mempunyai puasa wajib, yaitu adalah puasa 10 Muharram. Dan ini juga disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kemudian yang dimaksudkan dengan sebagaimana diwajibkan itu barangkali yang dimaksudkan adalah waktu puasanya. Nah, puasanya orang Nasrani dari dulu itu dimulai dari bangun tidur sampai ke waktu Isya. Maksudnya bangun tidur bagaimana? Misalnya nih, habis Isya jam 8 malam, orang Nasrani tidur di hari puasa. Maka ketika dia jam 11 malam bangun, jam 12 malam bangun, maka di waktu itulah puasa itu mulai diwajibkan. Beda dengan kita sekarang yang mulai puasanya itu dari terbitnya fajar. Nah, dulu ternyata orang Nasrani itu mulai puasanya bukan dari terbit fajar, yaitu dari bangun tidur. Jam 3 bangun tidur wajib mulai dari jam sekian. Jam 12 juga wajib kalau bangun tidurnya jam 12. Nah, ini juga di awal-awal bahwa tertera Islam itu atau umatnya Nabi Muhammad SAW pertama kali wahyu puasa ini ada, waktu puasanya mengikuti puasanya orang Nasrani. Yaitu di awal-awal ketika puasa Ramadan ini diwajibkan, maka Rasulullah SAW itu mengatakan kepada kaum muslimin bahwa mulainya puasa itu adalah dari bangun tidur. Sehingga banyak kejadian di sini. Ada salah satu seorang sahabat yang tiap harinya kerjanya itu rodi, kerjanya berat. Ini untuk menyimpulkan kisah nomor 3 ya. Ada seorang sahabat yang tiap harinya itu kerja berat, sehingga dia tiap harinya itu walaupun dia berpuasa ya bisa membuat tubuhnya itu lemah karena dalam keadaan puasa. Dan juga satu sisi yang lain, si bapak ini atau si sahabat ini orang-orang bukan orang termasuk orang yang kaya tapi termasuk orang yang miskin, sehingga istrinya yang di rumah itu ketika buka puasa tidak ada makanan, nunggu si seorang suami tersebut untuk balik ke rumah kemudian membawa harta atau makanan hasil dari kerja dia, sehingga ketika maghrib itu dikasihkan kepada istrinya untuk dimasak, ya. Kemudian suaminya menunggu untuk buka puasa sehingga makanannya itu matang, ya kan? Dan di masa menunggu istrinya bermasak tersebut, suami ini ketiduran. Ketiduran bangun jam 11 malam. Maka dari jam 11 malam itu si suami yang kerja keras tersebut mulai berpuasa lagi. Dan itu berulang-ulang. Besoknya juga demikian. Maghrib kasih kepada istrinya makanan mentah biar dimasak. Kemudian sambil menunggu ketiduran pun juga dengan selanjutnya. Sehingga berhari-hari si sahabat tersebut tidak buka puasa dan juga tidak sahur. Kemudian di hari keberapa sahabat tersebut di tengah hari jatuh pingsan karena sudah 4 hari atau 3 hari tidak makan puasa. Puasa iya tapi tidak sahur. Puasa iya tapi tidak buka puasa. Sehingga turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sehingga berpuasalah wahai kaum muslimin bukan seperti orang Nasrani lagi, tapi puasalah dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, sehingga di waktu itu memang pernah sejarah mencatat bahwa puasanya orang kaum muslimin itu bukan dari terbit fajar pada awalnya. Di tahun-tahun pertama diwajibkan itu seperti orang Nasrani, yaitu dari bangun tidur sampai ke waktu Isya. Ini nomor 3. Kemudian nomor 4, apa yang dimaksud dengan sebagaimana? Barangkali yang dimaksud oleh sebagaimana dalam Al-Quran, yang dimana dijelaskan oleh Ibnu Amim At-Tabari, yaitu adalah seluruh manusia. Maksudnya manusia yang hidup sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW itu juga pernah diwajibkan berpuasa atau pernah disyariatkan berpuasa. Nah, di sini disebutkan puasa 13, 14, 15 setiap bulan atau kita biasa disebut dengan puasa Ayyam Al-Baid. Sehingga puasa Ayyam Al-Baid ini menjadi syariat orang-orang terdahulu sebelum kita sekarang. Nah, ini untuk sejarah puasa di era sebelum kenabian. Sejarah puasa di era kenabian. Puasa 10 Muharram, yaitu Asyura, yang orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram sebagai rasa syukur atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Jadi Fir'aun ketika ngejar Nabi Musa di Mesir, kemudian Nabi Musa kabur, kemudian mendapati Laut Merah, kemudian Nabi Musa menyeberangi Laut Merah, kemudian Fir'aun ikut di belakangnya. Nah, itu terjadinya di 10 Muharram. Kemudian Fir'aun tenggelam. Sehingga rasa syukurnya orang Yahudi pengikutnya Nabi Musa berpuasa di 10 Muharram. Dan inilah yang
dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Nah, ini di awal-awal Rasulullah pergi ke Madinah hijrah, maka di sana mendapati orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Kemudian ketika ditanya alasannya kenapa? Untuk menghormati selamatnya Nabi Musa. Kemudian Muhammad menjawab, kami sebagai umatnya Nabi Musa juga, kami lebih wajib atau lebih utama atau lebih mengambil, harusnya kita yang berpuasa di 10 Muharram. Akhirnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu juga berpuasa di 10 Muharram dan diwajibkan pada kala itu sampai di tahun 2 Hijriah, ya 2 tahun setelah hijrah, maka puasa Muharram ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajibannya. Walaupun kewajibannya diganti dengan sunnah. Sehingga yang wajib sebelum Muharram tersebut diganti dengan wajibnya puasa Ramadan 30 hari. Nah, ini terjadi di 2 Hijriah. Nah, itu sekilas sejarah tentang puasa. Kemudian kita masuk kepada puasa. Yaitu Pak inti daripada kelas kita atau kajian kita pada sore kali ini atau pada malam kali ini, yaitu tentang puasa itu sendiri. Apakah puasa itu? Dari tadi kita berbicara tentang puasa, maka kita perlu mengetahui definisi apa itu puasa. Maka pengertian puasa itu apa? Adalah menahan diri dari Bismillah, Bismillah. Maaf semuanya, ini wifi-nya bermasalah. Baik.
Baik, maaf kita lanjutkan ya. Semoga suara saya udah kedengaran. Nanti kalau yang kurang kedengaran atau apa, bisa chat di Zoom-nya atau langsung di grup WA. Oke, baik kita lanjutkan tentang pengertian puasa. Tadi kita sedikit mendefinisikan puasa itu apa, yaitu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu banyak, nanti kita sebutkan ya. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian macam-macam puasa itu ada dua. Pertama puasa wajib. Di sini ada tiga puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa qada. Nah, qada ini maksud di sini adalah qada Ramadan. Ya. Maka sebagaimana Ramadan itu wajib, maka qadanya pun juga wajib. Kemudian juga puasa nazar. Ya, kita bernazar misalnya supaya nanti kalau lulus imtihan atau ujian saya akan berpuasa, maka puasa kita pada waktu itu adalah menjadi wajib karena itu menjadi nazar. Kemudian puasa Ramadan dilakukan setahun sekali dan diwajibkan kepada orang mukallaf. Nah, nanti kita bicara tentang mukallaf itu apa saja. Puasa sunnah. Puasa sunnah di sini ada kalanya Senin dan Kamis atau ayam al-bait. Jadi 3 hari dalam 1 bulan, yaitu 13, 14, 15. Puasa Daud dan juga puasa 6 hari Syawal pun juga 10 Muharram yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, puasa Daud ini dikata Nabi Muhammad SAW menjadi puasa terbaik atau puasa paling sunnah lah bahasanya. Kenapa? Karena ini seperti puasanya Nabi Daud. Puasa Daud itu puasa sekarang, besoknya nggak puasa. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi nggak puasa. Dan ini dinamakan dengan puasa Daud. Nah, kemudian 6 hari Syawal, 10 Muharram. Nah, ini sekilas tentang puasa Ramadan atau tentang puasa secara umum. Sekarang kita masuk kepada syarat wajib puasa. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan nanti ya tentang syarat wajib puasa sehingga kita bisa mengklasifikasikan siapa saja yang wajib berpuasa. Apakah kita memerintahkan kepada seorang A ini untuk berpuasa karena dia wajib atau tidak? Nah, kita lihat daripada syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam faktual dan mantan. Nah, ini adalah poin yang barangkali ada yang baru dengar. Yang dimaksud syarat wajib puasa nomor pertama Islam faktual dan mantan, yaitu faktual itu maksudnya sekarang. Berarti yang sekarang dia Islam, maka dia wajib berpuasa. Dan juga yang mantan. Mantan maksudnya bagaimana? Dulunya dia seorang muslim, kemudian dia murtad. Maka walaupun dia murtad sudah tidak menjadi muslim lagi, namun kewajiban berpuasa Ramadan tetap dibebankan kepada dia. Maka ini bahasanya Islam faktual dan Islam mantan. Oleh karena itu, masuk Islam sebelum terbit fajar, maka dia wajib berpuasa. Misalnya ada seseorang yang sudah umur 30 tahun, kemudian 5 menit sebelum terbit fajar, dia bersyahadat masuk Islam, maka setelah terbit fajar dia wajib berpuasa karena sudah dibebani, sudah memenuhi syarat dia masuk Islam, ya. Kemudian tetap dibebankan kepada mantan muslim, ya. Kalau dia seorang muslim yang murtad, kemudian jadi seorang non muslim lagi, orang Kristen misalnya, dia tetap wajib berpuasa, ya. Nah, bagaimana dia kan nanti tidak sah, ya. Nanti kita bahas tentang syarat sah puasa. Apakah seorang yang murtad kemudian dia sudah tidak dikatakan sebagai muslim lagi, dia tetap wajib puasanya? Kalau pertanyaan demikian, maka dia tetap wajib. Namun sah atau tidak? Tidak sah. Ya, nanti kita bicara tentang syarat sahnya puasa. Nah, walaupun dia tetap wajib dan tidak sah, maka bagaimana cara menggantinya seorang murtad tersebut? Maka dia ketika sudah masuk Islam lagi nanti di kemudian hari, dia tetap wajib mengkodok, ya, mengganti puasa yang sudah dia tinggalkan selama dia menjadi non-Islam. Nah, ini pentingnya kita mengklasifikasikan bahwa seorang Islam ya yang faktual atau mantan dia tetap wajib berpuasa. Kemudian yang kedua adalah baligh. Jadi baligh di sini adalah orang yang sudah pubertas ya, yang sudah sistem reproduksinya berjalan. Maka tidak wajib yang balik setelah terbit fajar. Misalnya 5 menit setelah subuh dia baru balik, maka di hari itu dia tidak wajib berpuasa. Beda ceritanya kalau 1 menit atau 5 menit sebelum balik, sebelum terbit fajar, tiba-tiba dia pubertas balik, maka di hari itu dia tetap wajib berpuasa. Nah, misalnya ada orang sampai umur 15 tahun, dia tidak berpuasa. Tidak pubertas. Maka di sini ya, di sini dia wajib tetap berpuasa di umur 15 tahun. Maka di sini di mazhab Syafi'i atau di beberapa mazhab yang lainnya, umur 15 tahun ini menjadi patokan
bahwa orang ketika tidak pubertas, maka 15 tahun itu dianggap pubertas. Sehingga ini patokan akhir daripada segi umur, ya. Maka kita perlu tahu nanti ketika umur 15 tahun daripada keluarga kita tidak segera atau tidak kunjung pubertas, tapi umur 15 tahun sudah, maka umur 15 tahun inilah dia tetap wajib berpuasa. Berakal. Nah, bisa menggunakan akalnya dengan sehat. Ya, seperti anak kecil walaupun dia berakal, ya. Seperti anak kecil walaupun dia belum balik, maka dia tetap dikategorikan berakal. Karena anak kecil umur 7-8 tahun walaupun dia belum balik, dia tetap dikategorikan berakal. Namun anak kecil yang tersebut tidak wajib berpuasa karena belum balik. Kemudian yang mampu, ya ini syarat wajibnya, kondisi tubuh sehat. Maka orang sakit tidak wajib berpuasa. Tidak sedang safar. Nah, maksudnya safar di sini adalah orang yang perjalanan setidaknya melalui 81 km atau tujuannya adalah 81 km. Misal dari Jakarta ke Bandung, itu sekitar 100-an kilometer. Maka orang yang sedang perjalanan dari Jakarta ke Bandung, maka dia boleh tidak berpuasa di hari itu. Dalam artian, dia tidak berdosa ketika membatalkan atau tidak puasa. Nanti kita sebutkan syarat-syarat safarnya, harus mulai dari kapan dan kapan. Nah, ini harus melebihi 81 km. Kalau misalnya cuma kilometernya itu atau jaraknya tempuhnya 75 km misalnya, maka dia tidak dikategorikan sebagai seorang musafir yang boleh tidak berpuasa. Maka di sini kategorinya dalam mazhab Syafi'i adalah 81 km. Seperti Jakarta Bandung misalnya, walaupun di hari yang sama bolak-balik. Misalnya saya sebelum subuh pergi ke Bandung. 5 menit sebelum subuh berangkat. Atau 10 menit misalnya ke Bandung. Maka di hari itu saya itu boleh tidak berpuasa, tidak berdosa. Karena jaraknya Bandung adalah lebih dari 100 km misalnya. Dan ini tidak dilihat daripada segi apakah dia capek atau tidak capek, letih atau tidak letih, tidak. Ini murni syaratnya adalah kilometer atau jaraknya. Ya, kalau bahasa dalam hadis itu 3 hari 3 malam atau 2 hari 2 malam. Nah, itu jaraknya seperti 80 km ke atas. Ya, di mazhab Syafi'i demikian. Kemudian tidak sedang berhalangan atau haid dan nifas. Maka orang yang sedang haid dan nifas tidak wajib berpuasa. Ya, maka dia ketika ada seorang haid misalnya, sebelum fajar dia sudah haid 5 menit, seperti orang pubertas gitu kan. Maka dia tidak wajib berpuasa di hari itu, tapi wajib berpuasa setelah haidnya selesai. Nah, ini untuk syarat wajib puasa. Kemudian untuk syarat sah puasa, itu hanya ada 3, berbeda sedikit dengan syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam faktual. Maka yang Islam yang bukan sekarang, tapi dia mantan misalnya, maka yang mantan Islam itu tidak sah puasanya ketika berpuasa. Maka yang sah puasanya hanya orang yang beragama Islam sekarang. Nah, ini masuk Islam sebelum terbit fajar. Misalnya ada orang masuk Islam sebelum terbit fajar, maka dia wajib berpuasa dan juga sah puasanya di hari itu. Tetap dibebankan kepada mantan Muslim. Nah, ini tetap dibebankan kepada mantan Muslim, tapi puasanya tidak sah. Dibebankan maksudnya tetap diwajibkan kepada mantan Muslim, namun kewajibannya sudah tidak ada. Dan kewajibannya tetap ada, tapi syarat sahnya sudah tidak ada. Kemudian yang berakal, bisa menggunakan akalnya dengan sehat, seperti syarat wajib tadi. Dan juga bukan orang gila. Maka bagi orang yang sudah Islam misalnya, sekarang, tapi tiba-tiba dia gila, maka dia tidak wajib, tidak sah puasanya. Misalnya di tengah hari, jam 12 siang, tiba-tiba orang gila, walaupun sebentar. Gilanya dia walaupun sebentar, maka membuat puasa dia tidak sah, yaitu batal. Kemudian yang ketiga, suci dari haid. Berhentinya darah keluar. Ya. Kalau darah keluar sudah berhenti, kemudian dia puasa, maka puasanya sah. Kalau di tengah hari keluar darah, maka dia batal puasanya. Jika di tengah hari keluar darah, maka puasanya batal. Sah walaupun belum mandi suci. Nah, ini syarat sah puasa itu adalah terputusnya atau tidak mengalirnya darah haid lagi. Misalnya 5 menit sebelum subuh, darah haid sudah tidak mengalir. Maka 5 menit dari sebelum subuh dan ketika subuh dia sudah wajib berpuasa dan puasanya menjadi sah walaupun dia belum mandi suci. Ya, dia kan baru 5 menit sebelum fajar tadi darahnya tidak mengalir lagi. Maka syaratnya di sini syarat sah puasa adalah ketika dia tidak mengalir lagi darahnya. Begitupun juga dengan nifas. Nah, ini sekilas tentang syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Kita back sebentar ya tentang beberapa pendahuluan. Nah, ini penting karena kita masuk kepada pendahuluan berkaitan tentang poin-poin selanjutnya. Apa itu? Saya membagi menjadi 2 ya. Dalam beramal, secara teori kita itu adalah seorang mukallid.
Muqallid di sini adalah seseorang yang mengikuti suatu pendapatnya orang lain atau pendapatnya seorang ulama. Maka secara teori kita itu adalah seorang muqallid. Maksudnya mengikuti pendapat orang lain. Boleh memilih pendapat manapun dari 4 mazhab. Kita tahu 4 mazhab yang resmi atau yang sampai kepada kita yang kuat yaitu adalah 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pun juga boleh intikal. Nah, karena kita tahu ya bahwa 4 mazhab ini resmi, kita boleh intikal. Intikal maksudnya pindah mazhab. Kapanpun dan dimanapun. Dan ini memang diresmikan oleh seluruh para ulama, yang baik mazhabnya apapun, boleh intikal pindah mazhab. Tapi secara praktek, kita dianjurkan untuk mengikuti pendapat mu'tamad atau resmi dari salah satu madhab. Memang secara teori kita boleh pindah-pindah, mau Hanafi, mau Maliki, terserah. Tapi secara praktek kita dianjurkan untuk mengikuti salah satu madhab. Ya. Misalnya di Indonesia mayoritas penganut madhab Syafi'i, maka madhab ini dianjurkan untuk dipilih. Karena memang mayoritas. Nanti kita contoh-contohkan yang berkaitan dengan madhab. Meyakini sebuah madhab memiliki sandaran dan dalil masing-masing. Nah, kita ini perlu ini. Karena apa? Nanti ada beberapa kasus tentang puasa ini, tentang pembatal puasa misalnya, yang di madhab, kalau kita memegang erat madhab Syafi'i 100%, itu susah untuk dipraktekkan. Nanti kita kasih contoh di sini, beri contoh. Maka di sini saya kasih pendahuluan bahwa pindah madhab itu boleh dalam beberapa hal. Nanti kita kasih contohnya. Kemudian, walaupun berpegang dengan salah satu mazhab, maka baiknya solutif dan edukatif. Madhab itu harus solutif dan edukatif. Saya beri contoh misalnya dalam madhab Syafi'i, ya, ada namanya salah satu syarat jual beli madhab Syafi'i itu ada yang namanya harus taqabud. Ya. Taqabud itu adalah saling serah terima daripada barang, atau misalnya harus ada ijab dan qabul. Dalam madhab Syafi'i, jual beli itu harus ada ijab dan qabul. Ijab itu adalah ucapan si beli ya kepada si penjual atau kebalikannya dengan mengatakan misalnya, Pak, aku beli ini. Kemudian si penjual mengatakan, ya, nggak apa-apa beli. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kata-kata demikian itu wajib. Atau misalnya dari penjualnya, Mas, aku jual ini. Kata pembelinya, ya Pak, aku beli. Kata-kata ini menjadi wajib dalam mazhab Syafi'i, menjadi syarat sahnya jual beli. Kalau tidak ada kata-kata ini, cuma diam, misalnya seperti Indomaret sekarang. Ngambil barang, pulang, bayar. Padahal tidak ada kata-kata dari seorang kasirnya atau seorang pembeli. Maka dalam mazhab Syafi'i yang resmi itu tidak sah. Maka kita kalau dikaitkan dengan mazhab Syafi'i secara resmi susah sekali untuk dipraktekkan. Maka kita perlu yang namanya mengambil daripada mazhab lain yang mengesahkan tersebut. Nah, di sini yang saya maksud dengan solutif dan edukatif. Dan beberapa hal yang berkaitan tentang puasa. Nanti akan beberapa poin yang berkaitan tentang puasa yang bisa kita ambil daripada mazhab lainnya. Nah, dari syarat sah puasa tersebut dan syarat wajib puasa, di sini kita ada beberapa turunannya pembahasannya. Salah satunya adalah puasanya anak kecil. Apakah puasanya anak kecil sah atau tidak? Anak kecil maksudnya orang yang belum balik, tapi dia muslim, tapi dia berakal, mumayyiz misalnya. Maka anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Ini pasti karena dia belum balik. Jika sudah mumayyiz, maksudnya mumayyiz apa? Dia sudah berakal, bisa membedakan A dan B, bisa membedakan antara nak jangan lakukan ini, nak jangan lakukan itu. Jadi kalau sudah mumayyiz, maka puasanya sah, tapi tidak wajib. Maka dia dihitung pahalanya pahala sunnah. Maka anak kecil itu ketika tidak puasa ya tidak wajib, tapi ketika puasa maka dia dapat pahala, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban bagi orang tua melatihkan anaknya berpuasa sejak umur 5 tahun, 7 tahun. Nah, memang anak kecil itu tidak wajib, tapi yang diwajibkan adalah orang tuanya. Maka berpindah kewajiban anak kecil yang belum mulai wajibnya berpuasa, itu pada awalnya diwajibkan kepada orang tua untuk 7 tahun. Karena 7 tahun ini sudah umur mumayyiz, sudah umur bisa membedakan antara panas dan dingin misalnya. Tapi tidak wajib. Namun ketika berpuasa, maka dia dapat pahala. Puasanya tetap dari pagi sampai malam atau dari terbitnya fajar sampai maghrib. Kalau yang puasanya setengah hari itu aslinya bukan puasa. Tidak ada dikatakan puasa itu hanya setengah hari. Puasanya orang sakit. Nah, tadi kita bahas tentang bahwa syarat wajibnya puasa itu harus mampu. Salah satu tidak sakit. Nah, puasanya orang sakit, sakit tidak memungkinkan sembuh misalnya. Ada orang sakit yang sudah tua tidak mungkin sembuh. Nah, ini maka tidak wajib sedari awal.
Dia tidak wajib dari awal berpuasa karena memang tidak memungkinkan sembuh. Puasa yang ditinggalkan ganti fidyah 1 mud. Nah, ini seperti orang yang sudah sakit, mau umur berapapun, namun tidak bisa diharapkan bahwa dia itu sembuh. Misal punya penyakit darah, punya penyakit jantung, punya penyakit tipes akut misalnya. Sehingga ketika dia puasa, maka dia akan merusak daripada tubuhnya dan bisa meninggal. Maka dari hal ini, dia itu sudah tidak wajib berpuasa, tapi tetap diganti dengan fidyah 1 mud. Nanti kita bahas juga 1 mud itu ukurannya berapa. Ya, ukuran orang Arab. 1 mud itu seperti genggaman tangannya orang Arab. Nanti itu berapa kilo, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian ketika orang sakit itu sakitnya memungkinkan sembuh, maka dia tidak wajib puasa sedari malam atau batal di siang hari. Jadi misalnya sebelum subuh, dia sakit. Yang sakitnya itu memungkinkan sembuh memang, tapi di hari itu dia sakit. Maka baik sebelum fajar atau di tengah hari dia itu sakit dan sakitnya akut, maka dia boleh tidak berpuasa. Dalam artian dia tidak wajib dilakukan hari itu, tapi tetap wajib diganti. Maka di situ adalah wajib qada dan fidyah bagi orang kedua ini. Dia sakit tapi memungkinkan sembuh, maka dia tetap qada dan tetap dikena fidyah. Nah, fidyahnya berapa nanti kita bahas. Tidak bisa diganti fidyah saja. Mentang-mentang dia sakit misalnya, ya, 30 hari dalam puasa, tapi dia memungkinkan sembuh. Semua dalam 30 hari itu dia ganti fidyah tanpa qada. Ini nggak boleh. Ya, ini yang fidyah saja, itu bagi orang yang tidak memungkinkan sembuh. Nah, ini puasanya orang sakit. Kemudian puasanya orang safar. Bagaimana puasanya orang safar? Orang safar memiliki syarat tersendiri. Kita bagi dua, mulai safar sejak malam sama mulai safar di siang hari. Ini penting bagi nanti yang ketika mau mudik misalnya. Mudiknya yang lebih besar daripada 81 km. Ya. Misalnya kalau saya dari Bekasi sampai Madura, itu kan udah hitungannya itu 1000-an kilometer. Maka sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai orang safar. Nah, ketika saya safarnya mulai sejak malam, maksudnya sejak malam sebelum terbitnya matahari. Udah mulai safar nih, sebelum terbitnya fajar, maaf. Maka mulai safar sejak malam itu boleh tidak puasa di hari safar. Misalnya tanggal 1, ini besok ini tanggal 18 Februari misal hari awal puasa. Kemudian saya safarnya itu sebelum subuh di tanggal 18, maka puasa di hari 18 bagi saya adalah tidak wajib dilakukan di hari itu. Boleh batal langsung. Maksudnya boleh tidak puasa mulai dari subuh. Karena puasanya berangkatnya saya dari rumah ke Madura misalnya itu dari sebelum subuh. Kemudian boleh tidak puasa di hari esoknya selagi masih dalam safar. Ternyata dia safarnya 3 hari misalnya. Karena memang dalam mazhab Syafi'i dikatakan safar itu 3 hari, 3 malam. Ini 3 hari 3 malam selain daripada hari berangkat. Jadi kalau hari berangkatnya 1 hari, misalnya hari baliknya 1 hari, maka total yang di tempat perjalanan itu, misal saya kayak di Jember atau di Madura, ya, atau dimanapun Surabaya, misalnya saya pergi ke rumah paman saya 3 hari 3 malam, maka di hari itu juga kita dikatakan sebagai musafir. Nah, ini boleh tidak puasa di hari esoknya. Kemudian mulai safar di siang hari, ini bagi kelompok kedua. Misalnya 5 menit setelah adzan subuh, saya mulai safar naik bis misalnya, pergi ke terminal menuju Madura dari Jakarta. Maka saya ini tetap wajib puasa, tidak boleh membatalkannya. Karena saya mulai puasanya mulai safarnya setelah fajar. Maka saya tetap wajib menahan lapar, wajib menahan makan dan minum, dan menahan seluruh pembatal-pembatal puasa dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Walaupun di tengah jalan saya capek, atau bakal mau pingsan, maka batalnya itu bukan karena safar, tapi batalnya itu karena memang lemah gitu. Jadi dia tidak dikategorikan bagi seorang musafir yang boleh untuk dibatalkan puasanya. Nah, untuk kelompok yang kedua ini boleh puasa tidak puasa di hari esoknya selagi masih dalam safar. Misalnya saya berangkat itu setelah subuh, tapi besoknya saya masih itu di luar kota. Besoknya di hari esok, tanggal 19 Februari misalnya. Tadi kita contohkan 18 Februari. Maka tanggal 19 Februari selagi saya masih di luar Jakarta, maka saya dikatakan sebagai seorang musafir. Maka di hari itu saya boleh tidak berpuasa di hari itu. Namun, walaupun begitu, kita tetap wajib menggantinya di hari yang lain. Ini untuk membedakan. Sehingga dulu saya pernah mempraktekkan ini, diajari oleh guru saya, mudir saya di pesantren.
Ketika saya berangkatnya dari Jogja ke Madura itu berangkatnya malam, misalnya jam 12 malam. Sampai Madura itu jam 12 siang. Sehingga saya memulai daripada safarnya itu dari malam, dari jam 12 malam. Berarti di terbit fajar di hari itu saya masih dalam perjalanan, maka boleh untuk membatalkan puasa. Musafir lebih baik puasa atau tidak puasa? Nah, tadi kan dikatakan boleh berpuasa. Namun, mana yang lebih baik berpuasa bagi orang yang mulai puasanya atau mulai safarnya sebelum subuh nih? Mana yang lebih baik dia membatalkan di hari itu atau tetap berpuasa? Maka sini ada dua kemungkinan. Apabila terjadi kesulitan, lebih baik tidak puasa. Maka yang nomor pertama ini justru sunnahnya bagi orang musafir itu tidak berpuasa ketika dia dalam keadaan kesulitan. Justru kalau dia puasa malah tidak sunnah. Maksudnya tidak sunnah itu tidak dianjurkan. Kemudian apabila tidak ada kesulitan, lebih baik berpuasa. Nah ini kayak sekarang misalnya kita pesawat Jakarta Malaysia. Jakarta Malaysia itu mungkin 3 jam, tidak sampai 4 jam. Dan juga tidak merasa kesulitan atau haus misalnya, santai aja, maka di sana lebih baik berpuasa. Dalam artian, walaupun dia tidak berpuasa, dia tidak berdosa. Dalam artian, dia tetap mengkodoknya di hari lain. Namun ketika dia berpuasa di hari safar yang tidak kesulitan tersebut, dia tetap lebih afdol. Maka wa in tasumu khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu berpuasa maka itu lebih baik. Ini bagi orang yang tidak kesulitan. Faedah. Wanita yang suci sebelum subuh. Nah, bagaimana wanita yang suci sebelum subuh tadi sudah kita bahas sejenak, bahwa wanita yang suci sebelum subuh itu wajib berpuasa di hari itu. Misalnya tanggal 1 Maret. Ya, sebelum subuh, sebelum fajar 1 Maret, dia darahnya sudah tidak mengalir, patokannya tidak mengalir ya, bukan patokannya mandi. Jadi yang dimaksud dengan suci di sinilah darahnya sudah tidak mengalir lagi. 5 menit sebelum puasa, sebelum fajar, dilihat ternyata darahnya sudah tidak mengalir lagi. Maka di hari itu dia sudah wajib berpuasa. Saya kasih permisalan, misal ada seorang perempuan yang 15 menit sebelum fajar, dia darahnya sudah terputus. Nah, pertanyaannya adalah, dia di hari itu, 15 menit menuju fajar, apa yang dia harus lakukan pertama kali? Dia memiliki banyak pilihan. Yang pertama adalah sahur, karena sebelumnya dia tidak sahur, tidak tahu kalau dia bakal wajib puasa. Atau dia sholat isya ya, sholat isya atau mandi wajib maksudnya ya. Ada 3 kemungkinan bagi yang perempuan 15 menit sebelum fajar dia darahnya sudah tidak mengalir. Nah, di sini kita tahu sahur itu hukumnya sunnah. Sedangkan sholat isya hukumnya wajib. Sedangkan sebelum subuh ketika dia sudah terputus darahnya, maka dia wajib sholat isya. Tidak boleh dikodok, maksudnya tidak boleh ditunda setelah subuh. Maka yang wajib pertama kali dilakukan adalah mandi terlebih dahulu. Ini untuk tahap pertama, mandi dulu. Ya. Kemudian setelah mandi, sholat isya. Ya, tidak boleh ditunda sholat isyanya. Karena dia masih di waktu sholat isya sebelum subuh. Kemudian baru itu kalau ada waktu, maka sahur. Ya, maka tahap sahur itu nomor 3. Nah, bagaimana dengan maghrib? Maghrib itu kan sudah lewat waktunya, maka dia tetap wajib tapi dikodok. Ya. Kodoknya kapan? Terserah. Kodoknya bisa setelah subuh atau nantinya ditunda. Itu misalnya ditunda, namanya kodok itu tidak perlu cepat-cepat. Kasusnya orang wanita yang sudah darah haid ini sudah tidak ngalir lagi. Nah, di sini maka dia tetap kodok. Yang wajib pertama kali dia lakukan adalah mandi pastinya. Kemudian sholat isya, kemudian sahur. Maka tidak boleh gegara dia seorang perempuan ini takut lapar di siang hari, kemudian dia sahur. Karena dia sahur, akhirnya dia belum mandi, kemudian dia meninggalkan sholat isya. Memang puasanya sah, tapi isyanya ditinggalkan dan itu berpotensi menyalahi aturan agama, yaitu adalah meninggalkan sholat isya. Maka kita dianjurkan untuk mandi dan isya. Kalaupun ada waktu cukup, maka kita sahur. Ini bagi wanita yang suci sebelum ini perlu diperhatikan bagi semuanya. Karena mungkin di sekitar kita ada keluarga dan kerabat kita yang pernah mengalami hal demikian. Rukun puasa. Tadi kita sudah bahas tentang syarat sah puasa, ya, kemudian syarat wajib puasa. Sekarang kita bahas tentang rukun puasa. Nah, rukun puasa hanya 2. Niat dan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, di sini kita bahas beberapa hal tentang niat.
Ya, karena niat ini lebih panjang pembahasannya daripada yang nomor 2. Membatalkan itu panjang pembahasannya, tapi tidak terlalu menjelimetlah bahasanya. Ya, maka hanya 2 saja rukun puasa. Kalau ini dipegang dua-duanya, maka sah puasa kita. Niat puasa. Ya, yang pertama niat. Tadi ada 2 poin. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang niat. Niat itu tempatnya dalam hati. Ya, gak ada niatnya itu tempatnya dalam non hati, tidak ada. Jadi yang dianggap itu yang di dalam hati, baik dibersamai dengan dilafazkan atau tidak. Yang dianggap itu hanya dalam hati. Misalnya dalam hati saya niat puasa, kemudian saya tidak melafazkannya. Tidak mengapa, karena yang dianggap adalah hatinya. Atau saya meniatkan dalam hati puasa, kemudian saya lafazkan dengan nawaitu tersebut. Maka sah puasa saya, karena saya niat dalam hati. Atau kemungkinan ketiga, saya tidak meniatkan dalam hati, tapi saya melafazkan dalam lisan. Misalnya nawaitu shauma ghadin dalam lisan, tapi dalam hati tidak meniatkan. Maka kelompok yang nomor 3 inilah yang tidak sah puasanya. Karena niat yang sebenarnya niat adalah dalam hati. Adapun lafaz niat, ya ini kita kategorinya adalah seperti yang pendahuluan tadi, kita menggunakan madhab Syafi'i sebagai pegangan. Nanti kalau ada madhab yang lain yang dikira kita perlu mengambil itu, kita akan sampaikan. Maka di sini semua ini adalah madhab Syafi'i, yaitu adalah lafaz niatnya. Dalam madhab Syafi'i lafaz niat itu dianjurkan. Supaya untuk apa? Supaya untuk menguatkan hati kita dalam berpuasa. Lafaznya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanatillahi ta'ala. Ini sudah masyhur saya kira. Nawaitu saya berniat shauma ghadin, puasa esok, an ada'i fardhi syahri, melakukan puasa wajib bulan Ramadan hadis sanati di tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Waktu niat. Nah, niat kapan waktunya? Ini kita perlu ketahui. Nanti kita akan bahas tentang ta'yin, tabyid, dan juga tajid tentang niat. Waktu niat itu dimulai dari waktu maghrib sampai sebelum fajar. Jadi misalnya, ketika adzan maghrib sudah kita dalam keadaan buka puasa bersama keluarga, itu sudah boleh kita berniat untuk esok harinya berpuasa. Sekedar tersirat dalam hati kita bahwa besok ada puasa, itu sudah dikatakan puasa. Bahwa besok itu ada puasa Ramadan, maka itu dikatakan puasa. Jadi puasa atau niat puasa itu tidak perlu saklek persis dengan yang dilafadzkan dalam bahasa Arab. Kita sekedar berniat dalam hati, geretak saja atau tersirat dalam hati kita bahwa besok akan puasa, itu dikatakan sudah niat puasa. Jadi lafadznya ini hanya memudahkan saja. Kenapa? Nanti kita akan bahas tentang rukun-rukun niat, ya. Yang ketiga, yang selanjutnya minimal niat. Maksudnya minimal niat, dikatakan orang sudah berniat ketika mengucapkan 3 hal tersebut. Yang pertama nawaitu, yang kedua shauma, yang ketiga adalah Ramadan. Sehingga paling kecilnya niat, paling tidak kita katakan nawaitu shauma Ramadan titik. Ini sudah dikatakan kita sudah niat dan puasa kita sudah sah. Maka ketika kita kurang daripada yang 3 ini, ya, puasa kita tuh tidak sah. Contohnya kita mengatakan nawaitu Ramadan misalnya. Kita tidak sebutkan shauma dalam hati kita. Maka puasa kita tidak dikatakan sudah berniat. Sehingga 3 hal ini menjadi daripada rukun atau daripada poin-poin yang wajib kita ucapkan dalam hati. Kalau yang di atas itu kan lengkapnya. Ada kata nawaitu, ada kata shauma, ada kata Ramadan. Sisanya itu ada tambahan. Maksudnya adalah mustahabbat, ya, dianjurkan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Tapi kalau dikatakan niat itu seperti apa minimal, maka minimalnya adalah aku berniat puasa Ramadan titik. Nawaitu shauma Ramadan, aku niat berpuasa Ramadan titik. Itu yang dikatakan kita sudah berniat. Kalau kita bilangnya nawaitu shauma saja, aku berniat puasa. Harus dijelaskan dalam hati puasa apa? Puasa Ramadan. Karena puasa ada wajib, ada sunnah. Yang terakhir, memperbaharui niat setiap hari. Nah, maka ini dianjurkan bukan dianjurkan lagi dalam madzhab Syafi'i, itu menjadi wajib, menjadi rukun, bahwa niat itu setiap malam, ya. Ada dalam madzhab beberapa, misalnya madzhab Maliki sebagai guru daripada Imam Syafi'i mengatakan bahwa kita boleh berniat di awal Ramadan. Dan di awal Ramadan sudah niatkan nawaitu shauma syahri Ramadan. Aku berniat berpuasa sepenuh bulan Ramadan 30 hari. Thalathina yauman misalnya, 30 hari penuh. Aku berniat dari hari ini sampai 30 hari ke depan berpuasa Ramadan. Dalam mazhab Maliki itu sudah cukup. Cukup maksudnya sudah
29 hari puasa kita tuh menjadi sah karena kita sudah niat di awal. Tapi di mazhab Syafi'i harus setiap hari. Nah, kita menggunakan patokan Imam Syafi'i karena tidak ada hajah buat kita untuk berpindah mazhab kepada Imam Malik, mazhabnya Malik. Karena insya Allah setiap orang itu mampu, apalagi masyarakat Indonesia, untuk berpuasa. Tapi nanti ada beberapa kasus yang dia tidak bisa kehilangan kesadaran misalnya, atau tidur misalnya, karena lalu dia tidak bisa berpuasa atau berniat di malam hari di hari itu. Nanti kita kasih contohnya. Rukun niat. Ketika niat hendaknya memperhatikan 3 perkara. Nah, ini penting. Kalau salah satu saja ini tidak diambil, maka dia tidak sah niat kita. Yang pertama adalah tabyid. Maksudnya tabyid itu apa? Niat itu harus dilakukan dari fajar, sebelum fajar, sampai maghrib. Maaf. Dari maghrib, kebalik. Dari maghrib sampai fajar. Ini yang dikatakan malam hari. Nah, malam hari itu dari maghrib sampai fajar. Ini dikatakan wajib niatnya tuh di jam-jam ini. Misalnya ada 12 jam. Berarti 12 jam ini wajib niat, terserah memilih yang mana. Mau di awal setelah buka puasa atau mendekati 5 menit sebelum fajar, terserah. Tapi wajib. Kalau misalnya sudah terbit fajar, 5 menit setelah fajar misalnya, atau 1 menit atau 1 detik pun setelah terbitnya matahari, setelah azan subuh, maka itu tidak dikatakan niat yang sah. Maka tidak ada tabjid di sana, tidak ada niat di malam hari. Kemudian yang kedua adalah ta'yin. Harus menjelaskan jenis puasa. Yang saya katakan tadi, paling tidaknya kita puasanya gimana? Nawaitu sauma Ramadana. Ya. Harus jelaskan puasa Ramadan. Kan harus ta'yin di sana. Kita niatnya niat apa? Niat puasa. Kan kalau hanya nawaitu, saya berniat, niat apa? Niat sholat kah? Niat puasa kah? Maka kita harus menjelaskan jenis puasa. Ya, jenis pekerjaannya apa? Yaitu puasa. Jenis puasanya apa? Puasa Ramadan. Maka ini 3 perkara yang wajib dilakukan ketika niat. Menggunakan bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh. Yang penting ada geretak atau tersirat dalam hati bahwa besok akan berpuasa. Yang ketiga adalah tajdid, mengulang setiap hari. Kalau ada 29 hari, berarti 29 malam, kita wajib berniat di malam harinya. Kalau hanya 1 kali atau ditinggalkan sekali saja, maka puasa di hari itu tidak dikatakan sudah berniat, otomatis tidak sah puasanya. Faedah, lupa niat. Bagi yang lupa niat pada malam harinya, boleh mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang berpandangan bahwa wajibnya niat itu sampai sebelum zuhur, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Kita tadi jelaskan bahwa madhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, niat itu wajib antara maghrib sampai fajar, yaitu niat puasa wajib, puasa Ramadan. Kalau di luar Ramadan, maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa kita boleh berniat, yang penting ya sebelum zuhur atau sebelum tergelincirnya matahari, itu bagi puasa sunnah. Tapi puasa wajib kita tuh niatnya antara maghrib sampai fajar. Berbeda pandangannya dengan Imam Hanafi yang berpandangan bahwa niat itu baik puasa sunnah maupun puasa wajib itu dari waktunya dari habis maghrib sampai sebelum zuhur di hari esoknya. Itu menurut madhab Hanafi. Nah, ini kasusnya bagi orang yang misalnya dari setelah asar sampai dia setelah subuh dia ketiduran. Misal dia capek sangat di hari itu, setelah zuhur, setelah asar dia tidur, kemudian bangun-bangun sudah azan subuh. Maka otomatis dia belum niat di malam itu. Bagaimana hukumnya? Nah, maka dalam kasus ini yang memang tidak bisa kalau tidak pindah madhab, maka dibolehkan untuk diniatkan menggunakan mazhab Hanafi yang membolehkan niatnya itu setelah fajar. Yang penting sebelum tergelincirnya matahari atau waktu zuhur. Ini bagi kasusnya sedikit saja. Tapi kalau dia tidurnya jam 10 malam, jam 9 malam, bangun-bangun dia jam 7 pagi, sedangkan jarak malamnya dari buka puasa sampai jam tidurnya dia ada beberapa jam, sehingga itu tidak dikategorikan sebagai puasanya atau niatnya sah. Sehingga dia wajib kodok di hari itu. Karena tidak berniat di malam hari. Soal, apakah sahur dianggap niat? Nah, beberapa hal yang saya pernah dengar adalah, kamu belum mengucapkan nawa itu, berarti niatmu tidak sah. Otomatis kalau niatmu tidak sah, otomatis puasamu tidak sah.
Nah, apakah orang itu berpuasa atau niat itu harus mengucapkan nawaitu? Nah, di sini ada pertanyaan, apakah sahur dianggap niat? Selama terbesit di hatinya makan sahur untuk bisa dan mampu menahan tidak makan dan minum di siang hari, maka itu sudah dianggap niat. Misalnya kita bangun di jam 3, sahur, 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 bangunkan orang tua. Kita pasti terbenak di kepala kita itu sahur untuk menahan lapar. Otomatis sahur untuk menahan lapar itu dikatakan niat. Karena terbesit dalam hati, ada gertekan dalam hati, ada suara dalam hati bahwa makannya kita dalam waktu sahur itu dianggap niat. Sehingga jarang sekali bagi orang yang saya rasa ini sangat jarang bagi orang yang berpuasa tapi lupa niat di malam hari, ini sangat jarang. Karena 30 hari itu berulang-ulang. Jadi lupanya pun itu sangat kecil persentasenya, kecuali kasusnya bagi yang tadi seperti tidur setelah asar, bangunnya setelah subuh. Itu bisa jadi itu ada, ya. Tapi kalau di malam hari dia tidak tidur atau tidurnya setelah isya, kemungkinan lupa ini sedikit sekali. Maka insya Allah bagi orang yang sudah sahur itu sudah dianggap dengan berniat berpuasa di hari itu. Niat puasa wajib dan sunnah. Tadi kita katakan niat puasa wajib dan sunnah itu ada berbedanya, ya, dari segi waktu dan lain-lain. Nah, puasa wajib misalnya, waktu niat puasa wajib itu dari maghrib sampai sebelum subuh. Maka kalau di luar ini, maka niat kita itu tidak sah untuk puasa wajib. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah di sini dari maghrib sampai sebelum tergelincir matahari. Misal kita mau puasa Senin Kemis, yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW misalnya, ketika di pagi harinya setelah subuh balik ke rumahnya tidak mendapatkan di rumahnya makanan, maka kata Nabi, idzan ana shaim. Kalau begitu hari ini aku puasa. Padahal itu niatnya Rasulullah SAW diucapkan ya dalam hatinya, yang terpartri dalam hatinya kemudian diucapkan dalam lafaz itu sudah terbit matahari. Ya, berarti di sini dikatakan puasa sunnah itu boleh dari malamnya berniat sampai sebelum zuhur. Beda dengan puasa wajib. Untuk yang kedua, takyin misalnya. Untuk takyin, menentukan jenis puasa, di puasa wajib itu wajib dilakukan. Jadi ketika kita ingin berpuasa, puasa wajibnya itu puasa wajib nazar kah? Puasa qadha Ramadan kah? Atau puasa Ramadan sendiri kah? Kita wajib mentakyin, menentukan jenis perbuatan dan jenis puasanya apa. Tadi kita katakan nawaitu sauma Ramadan. Jadi saumnya apa? Saum Ramadan. Jadi kita udah tentukan maka wajib. Beda dengan puasa sunnah itu tidak wajib takyin. Misalnya besok hari Senin, udah tinggal niat aja. Nah itu sauma, aku niat berpuasa, titik. Gak perlu disebutkan aku besok puasa Senin atau aku besok puasa sunnah Kemis, besok puasa Daud, besok puasa 13, 14, 15. Nah, untuk kasus puasa sunnah, maka sekedar kita niat aku berpuasa, udah cukup itu dikatakan sudah berniat. Beda dengan puasa wajib, maka harus diperpanjang. Aku niat puasa Ramadan, aku niat puasa qadha Ramadan, aku niat puasa nazar. Ini perbedaannya. Yang ketiga, tidak boleh menggabungkan dua niat puasa wajib. Nah, kita nggak boleh ketika kita misalnya setelah Syawal ingin qadha Ramadan, kemudian di waktu yang sama saya ingin puasa nazar, maka tidak boleh menggabungkan antara nazar dengan qadha Ramadan karena dua-duanya sama-sama wajib. Boleh menggabungkan dua niat puasa sunnah. Setelah Syawal misalnya, setelah Ramadan ada puasa Syawal, kebetulan hari Kamis. Kebetulan tanggal 14, 13, 14, 15, maka kita boleh menggabungkan niat kita. Di hari Senin itu kita puasa Syawal pun juga dengan puasa Senin Kamis, ya. Maka kita dapat dua pahala, boleh. Maka di sini kesimpulannya adalah menggabungkan niat puasa antara wajib dan wajib, maka X tidak sah. Kalau puasanya wajib dan sunnah, maka sah. Misalnya adalah wajib yang di sini dimaksud qadha misalnya. Qadha Ramadan ya. Qadha Ramadan digabung dengan Syawal. 6 hari Syawal itu kan sunnah. Boleh nggak kita setelah Idul Fitri kita niat qadha Ramadan di Ramadan yang kita tinggalkan puasanya, kemudian di satu waktu kita niatkan untuk puasa sunnah, maka jawabannya boleh. Jadi tidak diragukan kebolehannya. Tapi anjurannya bagaimana? Nah, tetap dianjurkan itu dipisah. Nah, dipisahnya bagaimana? Dipisahnya di situ dianjurkan kalau dalam madzhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ar-Risalah juga itu Risalah fi Shaum atau juga dijelaskan oleh beberapa asatidzah
Itu jelaskan bahwa kita dianjurkan untuk puasa qada terlebih dahulu karena wajib itu didahulukan baru nanti puasa Syawal. Ya. Berarti qadanya misal tertinggal bagi seorang wanita 6 hari, maka di Syawal 6 hari puasa qada dulu baru 6 hari setelahnya puasa Syawal. Nah, disunahkan dipisah. Walaupun digabung itu bisa sah-sah saja. Apalagi sunnah dengan sunnah, maka juga sah. Puasa Senin Kamis, Senin dengan Syawal, Kamis dengan Syawal, atau 13, 14, 15 digabung dengan Senin Kamis. Itu boleh. Karena kenapa? Innamal a'malu binniyat. Nah, ini pentingnya ketika kita menggabungkan dua puasa supaya kita mendapatkan dua pahala. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu bergantung dengan niat. Di hari Senin misalnya, kita niat puasa Senin. Kemudian itu masih di hari Syawal atau di bulan Syawal. Namun di hari Senin kita hanya niat puasa Senin. Maka kita hanya mendapatkan satu pahala Senin. Maka ini pentingnya niat. Maka dianjurkan ketika ingin berpuasa atau apapun itu yang berkaitan dengan sunnah dan sunnah seperti sholat sunnah, maka ini digabungkan. Saya niat puasa Senin dan juga saya niat puasa Syawal supaya menjadi double. Karena innamal a'malu binniyat. Soal. Bolehkah menggabungkan niat puasa qada Ramadan dengan Syawal? Tadi sudah dijelaskan karena qada Ramadan wajib, kemudian Syawal adalah sunnah, maka kita boleh menggabungkan antara keduanya. Karena yang tidak boleh hanya wajib dengan wajib. Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan. Tadi kan rukun puasa ada dua. Pertama niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan kita beritahu tadi, sudah kita jelaskan. Cara mengetahui waktu terbenam matahari dan terbitnya fajar cukup dengan aplikasi yang ada. Orang dulu di zamannya Nabi Muhammad SAW mengetahui terbit dan buka puasa atau tenggelamnya matahari itu menggunakan langsung penglihatan mata. Ketika fajar sudah tersingsing, terlihat, atau matahari sudah terbenam, maka waktu berbuka dan waktu mulai puasa sudah ada. Kalau sekarang kan ada aplikasi, maka aplikasi yang dibuat oleh kaum muslimin atau manusia secara umum yang juga ditertera di sana jam abadi, maka kita boleh percaya terhadap jam tersebut sehingga patokan kita terhadap jam tersebut disahkan. Ya, itu cara mengetahui terbenam matahari atau terbitnya fajar. Jangan sampai salah. Nanti kita udah bikin alarm, udah buat alarm, tiba-tiba kita lihat tetangga kita sedang menonton ikan marjan misalnya. Ternyata di sana ada azannya. Ternyata bukan azan maghrib, ternyata azan marjan. Sehingga ketika ada orang yang memakan makanan sebelum terbenamnya matahari, ya, dikira itu sudah maghrib, ternyata bukan, maka nanti akan ada pembahasannya di sini. Pembatal puasa. Setidaknya pembatal puasa dalam mazhab Syafi'i disebutkan di beberapa kitab, ada Al-Iqna, ada hasyiah-hasyiahnya Al-Bajuri dan juga Syarh Muhadzab juga ada di sana. Ada beberapa poin, setidaknya ada 8. Nanti kita bisa terperinci lagi. Yang pertama murtad. Misalnya orang tengah hari dia aslinya puasa dari fajar sampai jam 12 siang. Kemudian setelah jam 12 siang, wa yadzubillah, dia murtad. Maka sejenak dia murtad walaupun 5 menit kemudian masuk Islam lagi, dia puasanya udah tidak sah atau batal di hari itu. Kemudian dengan haid dan nifas sekalipun hanya sebentar. Ini ada kasusnya haid itu ada yang cuma sebentar. Setetes darah misalnya, 2 tetes darah atau 1 menit misalnya. Kalau dilihat dengan waktu, maka walaupun 1 menit sisanya tidak keluar darah, maka dia batal puasanya walaupun sebentar. Pun juga dengan melahirkan. Ada nggak melahirkan yang tidak keluar darah? Misalnya ada, maka sekedar dia melahirkan, maka membatalkan puasa. Yang ketiga adalah gila. Sekalipun hanya sebentar, ada misalnya gila hanya 1 menit, hilang kesadaran, maksudnya hilang kesadaran adalah gila, maka dia batal puasanya. Yang keempat, pingsan atau hilang kesadaran. Nah, pingsan atau hilang kesadaran ini bisa batal, bisa tidak batal. Jika pingsannya sepanjang hari, subuh sampai maghrib misalnya, dari sebelum subuh sampai maghrib, maka batal. Kalau ada puasanya 12 jam, maka kalau 12 jam dia pingsan, maka batal. Jika tidak sepanjang hari, misalnya puasa itu aslinya ada 12 jam, dia pingsan 10 jam. Berarti ada 2 jam dia masih berpuasa. Jam puasa dalam keadaan sadar.
maka puasa yang demikian tetap sah ya. Yang penting dia tidak sepanjang hari pingsan. Kemudian jima, berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri itu membatalkan puasa. Nah, kategori berhubungan suami istri inilah seperti permisalannya itu seperti kita memasukkan benang jahit kepada jarum jahit tersebut. Ya. Kalau hanya disentuh misalnya itu maka tidak membatalkan puasa. Nah, nanti ada kasusnya dikatakan berhubungan suami istri itu seperti apa? Berhubungan suami istri dikatakan bisa membatalkan puasa itu ketika ya seluruh daripada kemaluan laki-laki itu masuknya full kepada perempuan. Kalau hanya setengah, ya, kalau hanya setengah itu tidak membatalkan puasa dengan jima atau dengan berhubungan suami istri. Tapi tetap batal apa tidak? Tetap. Tapi hubungannya bukan karena dia hubungan suami istri. Batalnya karena ada masuknya sesuatu kepada kemaluannya perempuan. Sehingga yang batal hanya perempuan. Sedangkan laki-laki tidak batal kalau hanya setengah. Sehingga kita perlu tahu bahwa yang dimaksud dengan jima di sini adalah yang full, total. Ya. Kemudian yang masturbasi atau kita sebut dengan onani. Yang disebut dengan onani atau masturbasi itu ketika inzal, ya, keluar cairannya. Ketika keluar cairannya maka batal. Ketika tidak keluar cairannya maka belum batal. Sehingga masturbasi ini batalnya adalah ketika keluar cairan. Sedangkan jima itu walaupun tidak keluar cairan, yang penting sudah full masuknya maka dikatakan batal puasa. Bedanya jima dengan masturbasi. Yang nomor 7, masuknya sesuatu ke dalam bagian terbuka. Nah, nomor 7 nanti kita perincikan ini. Kalau enggak hari ini, di hari besok, pertemuan esok. Kemudian yang ke-8, muntah dengan sengaja. Kalau kita muntah dengan sengaja, maka tidak batal. Karena sesuatu keluar daripada tubuh kita itu tidak batal. Beda ceritanya, walaupun muntah tidak sengaja, ya, ini kan membatalkan muntah dengan sengaja. Ada orang yang muntah tidak sengaja, tapi sisa-sisa daripada muntahannya itu yang aslinya tidak membuat batal, dia telan kembali. Maka batalnya orang yang tidak sengaja batal, tidak sengaja muntah, itu bukan karena tidak sengaja muntah, tapi karena bekas daripada muntahannya itu dia telan kembali. Itulah yang membuat dia batal. Karena menelan sesuatu ke dalam tubuh kita atau ke dalam perut. Faedah, mimpi basah tidak membatalkan maaf ini bukan niat. Mimpi basah tidak membatalkan puasa. Ada tengah hari orang mimpi basah walaupun inzal, walaupun keluar cairannya, ya. Walaupun dalam mimpinya dia merasakan kenikmatan, namun karena mimpi adalah di luar kendali manusia, maka mimpi basah tidak membatalkan puasa. Maka ya puasa aja sampai maghrib seperti mana semestinya. Kalau dia wajib zuhur, maka dia wajib mandi kemudian sholat zuhur dan seperti biasanya. Namun untuk berkaitan tentang puasa, maka mimpi basah tidak membatalkan puasa. Seseorang batal puasanya di tengah hari, bolehkah makan dan minum setelahnya? Nah, ada kasus orang yang sangat lapar di tengah hari, kemudian dia makan. Terpaksa dia makan. Ya. Padahal dia tidak sakit, padahal dia tidak dalam keadaan sudah sepuh, padahal dia tidak dalam keadaan safar. Namun dia membatalkan puasanya. Bagaimana sikapnya? Nah, ada kalanya orang yang membatalkan puasa itu ada uzur sama yang tidak ada uzurnya. Kalau ada uzur, maka dia boleh makan dan minum setelahnya. Misalnya jam 12 siang, saya kelaparan. Kemudian saya makan. Nah, setelah jam 12 siang itu, setelah saya makan, apakah boleh makan lagi atau tidak? Nah, kalau ada uzur, maka boleh makan dan minum. Yang dimaksud uzur di sini apa? Haid, nifas, dan safar. Jadi jam 12 siang ketika dia haid, keluar darahnya, maka di sana dia boleh makan. Sampai maghrib boleh makan. Begitu juga nifas atau safar. Safar yang mulai sebelum subuh, misalnya, kemudian di tengah jam 12 siang dia udah nggak kuat, padahal dia mencoba untuk puasa, maka dia boleh membatalkan puasanya dan tetap boleh makan sampai maghrib. Ya. Orang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh, misalnya di tengah jam 12 siang, dia makan sampai maghrib di hari itu. Beda dengan yang tidak ada uzur, maka dia tidak boleh makan, minum, walaupun sudah batal puasanya. Misal ada orang yang isem jam 12 siang makan, maka jam 12 siang sampai jam 6 sore, jam 6 maghrib, dia itu haram makan. Batal puasanya saja sudah haram. Ya, apalagi dia tetap makan setelah batal puasa, maka double haram dia.
haram kuadrat, sehingga potensi dosanya lebih besar. Sehingga kalau misalnya ada dari kita yang nauzubillah wa iyadzubillah juga, kita di tengah hari misalnya batal puasanya dengan cara sengaja dan dengan cara sadar karena lapar, maka cukup sampai situ saja, tidak perlu makan lagi sampai maghrib. Walaupun kita tetap wajib mengqadha'nya. Maka jangan sampai ini dua hal terjadi. Perhatian, haram membatalkan puasa dengan memakan sesuatu supaya bisa berhubungan suami istri kemudian untuk menghindari kafaroh. Nah, tadi kan salah satu pembatal puasa itu makan, ya. Dan juga jima atau berhubungan suami istri. Pertanyaannya adalah, dua-duanya ini membatalkan puasa. Misal saya batalnya puasa saya karena, misalnya batalnya puasa seseorang karena berhubungan suami istri, maka konsekuensinya dia ada dua. Dia wajib qadha pasti, ya. Dan dia kena kafarat. Kafarat itu tebusan, ya, denda daripada seorang yang batalnya karena jima, batalnya karena berhubungan suami istri. Misalnya di detik dia batal pertama kalinya bukan karena yang lain tapi karena jima, maka dia kena dua, qadha sama kafarat. Nah, ada orang yang ingin istilahnya menghilah, ya, menipu daya syariat atau teka-teki atau tebak-tebakan, atau supaya dia manipulasi, ya, memanipulasi puasanya, batal puasanya. Akhirnya pertama dia batal bukan karena ini, tapi karena makan. Misalnya jam 12 siang dia makan dulu, batal dulu minum, berapapun itu yang penting udah batal, baru dia berhubungan sama istri. Nah, di sini kasusnya dia itu tidak diwajibkan kafarat karena batalnya dia, puasa dia bukan karena jima di pertama kalinya, tapi karena makan. Sehingga orang seperti ini tetap haram membatalkan puasa dengan memakan sesuatu supaya bisa berhubungan suami istri kemudian untuk menghindari kafarat. Karena kalau kita batalnya karena berhubungan suami istri, maka kita kena denda. Dendanya itu berat. Bisa dikatakan membebaskan budak kalau tidak kuat, membebaskan budak kalau tidak kuat, nanti 2 bulan berturut-turut puasa. Kalau tidak mampu lagi, nanti memberi makan 60 orang miskin. Nanti itu kafarnya insya Allah bakal disebutkan. Sehingga hindari dua hal ini, ya. Hindari yang paling besar yaitu jima. Karena jima ini dosa besar, dan juga makan di tengah hari juga termasuk dosa besar. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi di Al-Kabair, dosa-dosa besar, maka makan di siang hari tanpa sebab, ya, di bulan puasa, maka itu dikatakan berpotensi dosa besar. Kemudian permasalahan, ya. Tadi kita bahas tentang pembatal-pembatal puasa atau rukun puasa, yang puasa itu wajib dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Belum saya tak main. Kalau aku ambil biasa ya nampak. Bukan nampak pun itu. Kejap-kejap dia habis buka. Kejap habis buka. Itu saya tengok tadi. 88 16. Mulai itu kan 88 payah. Ya. Saya mute-kan dulu. Oke, kita lanjut. Tadi kita katakan waktu puasa itu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, bagaimana orang, ini pernah ada kasus, dan juga saya pernah mendapati teman saya sendiri, satu rumah waktu itu. Ada teman saya itu masih makan dan masih minum, padahal keyakinan saya bahwa subuh sudah datang, atau keyakinan saya bahwa fajar sudah tersingsing. Saya melihat teman saya masih makan. Ketika saya tanyakan, kenapa engkau masih makan atau minum? Dia mengatakan, saya masih yakin fajar sekarang belum terbit atau belum subuh gitu. Padahal sudah ada di luar, tapi teman saya tidak dengar. Nah, kasusnya orang ini yang tidak tahu bahwa terbit matahari sudah ada, terbit fajar sudah datang, tapi dia mengiranya salah. Apa hukum puasanya orang tersebut? Nah, ini kita bahas yang setelahnya. Permasalahan. Mengira belum subuh, seseorang tetap makan. Ternyata sudah masuk subuh. Maka puasanya menurut madhab Syafi'i batal. Karena tidak teliti. Pun juga mengira sudah maghrib, seseorang tetap makan. Ternyata belum maghrib. Nih, tadi yang kasus Marjan misalnya. Menunggu adzan maghrib, tiba-tiba ada adzan. Tapi adzan iklan Marjan. Kita langsung makan.
padahal itu belum masuk waktu maghrib, 5 menit sebelum maghrib misalnya, maka puasa kita tetap batal di waktu itu. Sehingga perlu diperhatikan dan perlu diyakini bahwa di waktu itu memang kita waktu puasa sudah mulai. Kalau subuh berarti harus pastikan bahwa subuh sudah datang. Kalau maghrib juga harus dipastikan bahwa maghrib sudah berkumandang. Sehingga nanti kita akan bahas yang di sini tentang subuh itu, bahwa salah satu sunnah subuh adalah sahur, atau salah satu mulai puasa adalah memang dari ketika fajar itu terbit. Tapi berhenti makan dan minum itu disunahkan bukan 1 detik sebelum fajar. Nanti kita akan bahas itu. Maka dua-duanya ini batal. Tapi saya mendapati beberapa hal, misalnya Darul Ifta Al-Misriyah, bagi teman-teman yang sini gabung, ada fatwa, ya, fatwa dari fatwa MUI-nya Mesir, ya, kita bahas MUI Mesir, itu menyatakan bahwa kelompok yang pertama ini yang mengira subuh seseorang tetap makan ternyata belum masuk, dia puasanya tetap sah menurut fatwa MUI Mesir. Kenapa demikian? Para ulama yang di sini mengatakan al-aslu baqa'u al-lail. Ini kaidah nih dalam bahasa Arab. Al-aslu baqa'il lail. Asalnya malam itu masih ada. Sehingga walaupun dia salah mengira waktu subuh, maka menurut kaidah ini asalnya malam itu masih ada, maka puasanya orang yang salah mengira waktu subuh tersebut tetap sah puasanya. Begitu juga kalau kita praktekkan dalil ini kepada nomor 2, berarti di sini al-aslu baqa'un nahar. Hakikatnya atau asalnya adalah bahwa siang itu masih ada. Sehingga yang kedua, menurut MUI Mesir atau fatwa Darul Ifta, Dewan Fatwa Mesir, maka yang nomor 2 tetap batal. Sedangkan yang pertama sah. Ya. Maksudnya tidak membatalkan puasa. Namun kita lagi-lagi di sini menggunakan madhab Syafi'i dan tidak ada kebutuhan kita untuk berpindah madhab apa yang dilakukan atau difatwakan oleh Darul Ifta. Karena memang ini sangat yang jarang terjadi gitu kan. Kalau kita teliti, kita tidak akan makan atau akan tahu bahwa waktu subuh sudah ada, maka kita tidak akan memakan hal-hal lain kalau udah waktu subuhnya sudah datang. Dan kita harus tahu juga harus patokannya. Maka di sini ada kaidah al-ibratu la ibrata bidzanni alladzi tabayyana khata'uhu. Tidak boleh kita mengira bahwa subuh belum ada ternyata jelas itu subuhnya ada, maka itu salah. Maka karena salah hanya batal Syafi'i. Dan ini yang saya pribadi pegang dan juga banyak orang pegang, guru-guru kami juga dalam madhab Syafi'i juga pegang, bahwa yang makan dan minum ya, di waktu 2 ini salah mengira maka batal. Kemudian lupa makan sesuatu di siang hari, tidak batal. Namanya juga lupa. Ya. Maka otomatis karena tidak batal, menurut Imam Syafi'i, maka dia tidak perlu qadha. Karena tidak batal, tidak punya hutang, tidak perlu qadha. Nah ini pentingnya di madhab Syafi'i. Karena di madhab lain, saya beritahu misalnya madhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Dia mengatakan, walaupun lupa, dia tetap batal. Maka dia wajib qadha. Ya. Karena menurut Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i atau madhab Maliki secara umum, ya, ulama madhab Maliki mengatakan jarang orang itu lupa di siang hari makan karena 30 hari. Sehingga menurut analogi demikian, batal lupanya orang di puasa di siang hari itu tidak dimaafkan. Otomatis menurut madhab Maliki batal dan wajib diqadha. Tapi kita karena menggunakan madhab Syafi'i, maka lupa di siang hari tetap boleh, alias puasanya tidak batal. Ini perlu kita ketahui. Tapi yang memang lupa beneran ya, bukan lupa-lupaan. Nah ini pembahasan terakhir kita tentang rukun puasa, yang kita udah bahas tentang syarat sah puasa dan juga syarat wajib puasa, kemudian juga rukun puasa. Sisanya nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut berkaitan tentang pembatal-pembatal puasa yang berkaitan tentang modernisasi atau kontemporer. Ya. Dan juga kita akan bahas tentang hal-hal yang lumrah di telinga kita atau dari sejak kecil, misalnya apakah kentut dalam air itu membatalkan puasa atau tidak? Apakah kita memasukkan cotton bud atau air ke dalam telinga kita ketika kita mandi secara sengaja atau tidak sengaja, batal atau tidak? Atau ketika kita misalnya periksa ke dokter, suntik, memasukkan obat melalui suntik, batal atau tidak? Atau misalnya cuci darah bagi orang yang rutin cuci darah seminggu 3 kali,
batal atau tidak. Atau misalnya periksa kemaluan misalnya, ketika ada hal perlu diperiksa di sana, batal atau tidak. Ketika kita misalnya di sungai, ya, mandi, berenang, batal atau tidak. Nanti insya Allah akan bahas di esok hari, insya Allah ketika ada waktu. Maka di hari ini kita cukupkan dari sampai sini ya, pembahasan terakhir tentang rukun niat. Rukun daripada puasa tersebut yaitu 2, niat dan pembatal puasa. Nah, nanti akan dirincikan kembali pembatal puasa di hari esok insya Allah, di jam yang insya Allah ketika tidak ada wifi terganggu, insya Allah jam 3 tepat kita mulai. Mungkin cukup sekian, kita cukupkan sekian dulu tema kita ya. Oh ya, jam 8 WIB maksudnya, atau jam 3 Mesir. Kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya, ahlan bagi yang ingin bertanya boleh open mic. Baik, semuanya udah kembali. Bentar, suara. Mas Ihsan, apa kabar? Mas Kori. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum, Mami. Ya, mau bertanya ya tentang materi tadi, tentang batalnya puasa ketika azan subuh kita masih makan atau minum. Eh, Ibu pernah dengar jika kalau sudah datangnya azan itu kita sedang minum, terus apa minuman kita itu masih belum habis. Jadi boleh kita habiskan yang sudah kita pegang atau makanan yang masih ada di piring, terus kita lanjutkan makannya gitu sampai habis. Hmm. Sama juga dengan minum, misalnya di gelas kita baru minum, ternyata sudah adzan subuh, itu boleh dihabiskan. Nah, apakah itu juga sudah termasuk membatalkan gitu loh, sisa yang kita minum itu kita habiskan? Baik. Pada saat itu azan sudah berkumandang gitu loh Mas. Hmm. Ya, terima kasih. Ya, ya. Baik, terima kasih Mami udah bertanya. Untuk pertanyaan tadi, memang aslinya mau kita bahas besok, tapi karena ditanya hari ini, insya Allah tetap dijawab. Jadi tadi kita udah bahas bahwa mulai puasa itu dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Nah, bagaimana dengan kasus, apakah pernah ada sabda Nabi atau dalil di sana bahwa ketika makanan sudah ada di mulut kita, dalam mulut kita misalnya,
ketika adzan berkumandang boleh nggak kita telan yang ada dalam mulut kita. Nah, ternyata dulu itu ada Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, ya, pernah ada hadis yang berbunyinya, nanti kita sebutkan di slide besok, insya Allah saya sebutkan dalilnya dari perkataan Imam Nawawi. Ternyata memang Rasulullah pernah mengatakan, jika kalian memakan sesuatu, ya, kemudian adzan sudah terdengar dan makanan masih dalam mulut kalian atau dengan tangan kalian, maka makanlah. Gitu. Gak perlu ditelan maksudnya, gak perlu dikeluarkan, maka telanlah. Ternyata Imam Nawawi menjelaskan daripada hadis tersebut, itu banyak salah kaprahnya orang-orang, termasuk orang-orang zaman sekarang, ingin memberi salah satu contoh, salah satu syekh yang sangat terkenal, orang Saudi ya, tapi udah meninggal dunia. Salah satu syekh ini juga berfatwa bahwa bolehnya kita memakai Terputus ya suaranya. Sinyalnya ada. Iya, sinyalnya kurang bagus kayaknya ini terputus terus keluar masuk. Ya, maklum daerah jauh. Antar negara lagi. Iya, maaf, masuk lagi ya. iya masuk lagi, wifi-nya Ya, putus-putus tadi, ya. Jadi saya teruskan ya Mi ya. ya. Jadi batal puasa yang dimaksud dengan hadis tersebut tadi adalah ternyata bukan adzan subuh yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ketika sudah terdengar muazin azan, ternyata itu adzan lail. Yang dimaksud adzan lail adzan tahajud. Orang Arab dulu terbiasa itu, Oh. orang Madinah, orang Islam Madinah terbiasa adzannya 2 kali Mi, adzan tahajud sama adzan subuh. Jadi hadis itu digunakan an-nidaul awal, maksudnya panggilan pertama. Jadi ketika panggilan pertama yaitu panggilan sholat tahajud berkumandang dan makanan masih dalam mulut, maka telanlah, ya memang belum subuh. Sehingga pemahaman yang benar dari madhab manapun, mau dari syekh siapapun yang muktabar, yang resmi, ya kan, yang besar, tetap mengatakan ketika subuh berkumandang maka wajib kita mengeluarkan kembali apa yang sudah ada dalam mulut kita. Justru kalau kita menelannya maka batal. Ini ada pertanyaan juga selanjutnya, bagaimana dong kalau dulu kita pernah melakukan hal demikian? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Nah, itu perlu kita cari solusinya. Solusinya adalah kira-kira kita dulu itu ada berapa kejadian yang kita pernah lakukan hal demikian, berapa kali kita tetap makan, menelan makanan ya atau air ketika adzan sudah berkumandang, kira-kira ada berapa? Kalau ingat misalnya 3 kali, yaudah berarti punya kodok 3 kali. Misal tidak teringat, berapa kali ya? Kita lihat presentasinya, sering atau tidak sering. Nah, misalnya sering, berarti lebih dari 15 hari. Misalnya sering ya. Kalau misalnya hampir tiap hari, wah itu beda lagi 30 hari. Jadi, kalau kita tidak tahu berapa jumlah persisnya kita melakukan hal demikian, dan ketika kita tahu itu adalah hal yang salah, membatalkan puasa, maka kita wajib mengkodoknya. Jadi, kita tetap mengkodoknya berapa yang kita ingat. Misalnya kita ingatnya tidak ada angkanya, udah ingat, kira-kira kita punya kodok setiap Ramadan tuh punya berapa kali kejadian tersebut. Anggap saja 2 misalnya. Dan kita sudah dari balik itu setiap tahun 2 kali kejadian tersebut. Tinggal hitung 2 kali sampai umur kita sekarang. Misalnya umur kita sudah Ramadan melalui 30 kali. Berarti 2 kali 30, berarti ada 60 puasa. Berarti kita wajib mengkodok 60 puasa tersebut. Tapi tetap dikira-kira gitu, Mi. Karena ini tetap dianggap batal puasanya walaupun
Ada yang mengatakan tidak batal. Dan yang mengatakan tidak batal itu perkataan yang tidak kuat. Dan ini fatwanya daripada Imam Al-Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau berfatwa juga demikian bahwa yang ada dalam mulutnya itu tidak bapa untuk ditelan selama masih adzan berkumandang. Wallahu ta'ala alam. Ami? Aman, Mi? Yang lain? Aku ya? Ya. Makasih, Mas. Ya, sami-sami, Mi. Mungkin dari saudara-saudara yang lain yang ingin bertanya, ahlan. Karena ini waktunya udah mau jam 10, mungkin saya kasih waktu 3 menit bagi yang bertanya, ahlan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Recordingnya berhenti gimana?